Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kuliah Sistem Informasi Geografi 8 bersama saya Pak Nafi dan Bapak Dr. Heri Cahyono. Baik, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang penggunaan GIS khususnya untuk digitasi atau penentuan drainage pattern atau pola aliran. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pengolahan menggunakan ArcToolbox dari ArcGIS hidrologi khususnya untuk penentuan batas das. Nah, kenapa ini saya sampaikan sebagai kelanjutan? Karena biasanya drainage pattern itu adalah sepaket dengan batas das daerah aliran sungai ataupun daerah tangkapan hujan. Jadi daerah tangkapan hujan itu fungsinya mirip dengan das, cuman kalau das itu alam biasanya, kalau daerah tangkapan hujan biasanya sebagai hulu dari sebuah bendung, waduk, atau sungai-sungai orde kecil lainnya, subdas-subdas lainnya. Nah, das itu kalau kita secara teori Anda bisa ambil banyak buku. Salah satunya yang saya ambil adalah dari Bambang Triatmojo tahun 2009 ya, di buku Hidrologi Terapan, di mana das adalah atau sering disebut water set. Water itu adalah air, set itu tumpahan. Adalah daerah yang dibatasi oleh igir atau punggung bukit ataupun pegunungan yang bila air hujan jatuh di atas topografi tersebut akan mengalir menuju sebuah sungai utama pada suatu titik tertentu atau lokasi tertentu, terutama berupa satu outlet atau satu output atau satu sungai. Maka sangat jarang drainage pattern itu bermuara di lebih dari satu sungai. Nah, biasanya tidak hanya untuk daerah aliran sungai, jadi kadang-kadang sebagai hulu bendung atau hulu waduk, sehingga punggung gunung atau punggung igir ini biasanya juga mewakili pemanfaatan untuk peninjauan stasiun yang akan digunakan untuk analisis hidrologi. Nah, misalnya ada sebuah das, saya gambar di sini aja nggak apa. Ada sebuah daerah tangkapan sungai, bukan das ya. Jadi di sini ada stasiun hujan dengan sebaran yang di dalam sebuah daerah tangkapan tersebut. Maka untuk pengelolaan yang sama ini biasanya juga dibuat sebagai satu daerah tangkapan. Jadi tidak hanya selalu melulu sebagai daerah aliran sungai saja, tapi juga bisa sebagai catchment atau watershed dari sebuah daerah tangkapan. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita mempelajari siklus hidrologi pada tingkat lanjut, ketika kita mempelajari siklus hidrologi kan ada banyak ya, salah satunya ada yang sebagai presipitasi, ada sebagai evapotranspirasi, evaporasi, infiltrasi, dan seterusnya. Tapi barriernya atau batasnya itu adalah daerah aliran sungai atau daerah tangkapan yang dibatasi oleh topografi itu sendiri. Maka hampir semua kajian geografi yang batas alamnya menggunakan topografi itu akan lebih ideal jika batasnya menggunakan daerah pengaliran sungai. Karena pada daerah aliran sungai itu terjadi banyak hal. Jadi bisa ada erosi, ada longsor, ada sedimentasi, ada bencana alam, semuanya terjadi di satu tempat yang sama. Oke. Ini adalah bentuk siklus hidrologi biasa ya. Nah, ini kalau Anda lihat ada sebuah sungai. Ini adalah sungainya. Anda bisa lihat yang biru ini. Ini sungainya. Ini sungainya. Nah, batas
aliran sungainya adalah dimulai dari hulu yang dibatasi oleh igir seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya, mungkin tidak akurat karena ini saya manual. Nah, ini adalah daerah pengaliran sungainya. Seperti ini mungkin ya. Nah, karena ini bukan das ideal ya, cuma sebuah ilustrasi saja. Artinya ada das juga di sini yang outletnya sendiri, dia ada das di sini juga. Nah, kita sebenarnya bikin manual seperti ini bisa, di modul ini nanti ada caranya, yaitu kita menggunakan hillshade yang kemarin sudah kita coba waktu ngolah data topografi di awal-awal. Nah, yang paling mudah kita pakai hillshade, jadi untuk mendapatkan kesan topografis ya, kita digitasi manual. Kalau Anda ingat dulu waktu di kelas SIG dasar Anda melakukan digitasi peta geologi atau yang lainnya, ini Anda bisa menggunakan background hillshade sebagai digitasi sebuah batas das. Tentu saja akan butuh pengalaman dan butuh waktu yang lama. Tapi ada juga yang kita menggunakan sistem otomatis. Kita menggunakan data raster sebagai sumber datanya yang menggunakan citra radar seperti yang kita pakai dari minggu kemarin, di mana kita masih menggunakan matrik D8 sebagai ujung tombak dari analisis ini. Nah, meskipun pada akhirnya nanti akan ada konsep iterasi di mana kita melakukan analisis matrik yang berkesinambungan. Nah, itu iterasi. Kapan-kapan kita coba iterasi untuk pesisir. Nah, ini di modul ini saya lampirkan bagaimana Anda melakukan pembuatan das yang manual ya. Anda harus membuat hillshade dulu, kemudian Anda melakukan digitasi. Nah, digitasi itu seperti ini, Anda bisa bayangkan ya, tingkat kerumitannya. Ini contohnya adalah das garang. Anda digitasi sebuah das garang, Anda ambil igir-igir yang atas, yang logis, di mana itu adalah hulu dari das garang. Nah, ini menjadi satu das. Manual, bisa. Tapi lama dan bisa sangat berbeda antara orang satu dan yang lainnya. Oke. Atau kita menggunakan yang model digital. Model digital. Kalau kita pakai model digital, kita berarti pakai flow direction, flow accumulation, dan seterusnya. Nah, dari ArtoolBox ArcGIS. Oke, yang akan kita lakukan adalah hari ini kita membuat sebuah kemarin drainage sudah, sekarang kita belajar membuat yang dari catchment dulu. Oke. Sambil menunggu, saya share di internet lagi. Oke. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa nanti ada dua tool yang utama. Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah basin, yang kedua adalah watershed. Nah, basin ini kita bisa langsung proses pakai data DEM, cuman perbedaannya nanti akan saya jelaskan. Sama-sama membentuk batas cekungan atau batas das, cuman yang basin itu lebih otomatis, tidak ada input hilirnya, tapi kalau watershed ada input hilirnya, hilir, nah, atau muaranya. Kalau ini nggak ada muaranya. Nah, kita lihat dulu kalau basin seperti apa. Nah, kita cek. Nah, basin itu sering dipakai, inputnya kita pakai matrik D8 tetap, dengan flow direction sebagai input, terus nanti outputnya kurang lebih seperti ini, materialnya saya nggak akan bahas. Kemudian sedangkan yang watershed nanti akan ada input-input pendukungnya. Seperti apa input pendukungnya? Nah, ilustrasinya nanti kita bikin watershed. Kalau ada flow accumulation dan flow direction yang mengumpul menjadi satu titik di sini ya. Nah, ini akan berbentuk seperti ini kurang lebih outputnya. Berarti kita butuh apa ini?
kita butuh hilir, kita butuh muara. Nah, nanti muaranya kita buat. Nah, kita masih sama pakai D8 metrik dan flow direction. Nah, nanti kita juga nambah yang namanya hilir. Hilir itu di dalam Arthur Bock hidrologi namanya adalah pour point atau titik muaranya. Nah, nanti ada tahapannya yang akan kita pelajari. Pour point itu seperti apa. Anda bisa baca secara detail di link ini ya. Sudah saya lampirkan di dalam bahan ajar. Silakan nanti dibaca. Pour point itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita langsung lompat ke ArcGIS saja. Baik. Kita sudah masuk di dalam ArcGIS ya. Kita ada ArcMap kosong sebagai workbook kita. Nah, yang pertama saya ingin coba adalah memperkenalkan basin dulu. Oke. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, di dalam modul tadi yang sudah saya share, ada cara-cara mencoba basin juga ada, caranya mengaplikasikan basin untuk membuat watershed juga ada. Kemudian untuk yang watershed nanti hanya ada di video ini. Apa yang akan kita utamakan hari ini adalah point extract value, di mana kita akan mengekstrak data raster nilainya ke dalam sebuah poin agar mudah. Kemudian ada pour point, kita membuat hilir ya. Kemudian hilir sebuah di alur sungai. Kemudian snap, ini proses rasterisasi dari data pour point. Jadi setelah pour point selesai, kita punya data elevasinya, ada data dam-nya. Jadi di sini ada dam. Nanti ada dam. Dam yang kemarin kita sudah buat, yang sudah di-fill ya. Dam. Kita ekstrak value-nya ke dalam poin. Kalau sudah, nanti poin tersebut kita jadikan hilir, kita bikin SHP-nya. Kalau sudah, nanti kita bikin rasternya dengan snap pour point. Kalau sudah, kita input ke dalam watershed untuk membuat daerah tangkapannya atau catchment-nya, seperti itu. Oke, kita sekarang lompat ke ArcGIS lagi. Oke, kita masih pakai spatial analis ya yang di sini nih. Di sini ada hidrologi, nah di sini ada basin dan watershed yang akan saya coba. Oke, yang pertama kita akan coba basin. Nah, basin di sini kita butuh yang namanya input flow direction raster. Kita coba, kita panggil dam kita yang kemarin kita buat yang namanya sudah di-fill ya, sudah diperbaiki. Saya pakai yang dam fill aja. Nah ini data kita yang kemarin ya. Kita langsung coba flow direction ya. Flow direction yang paling akhir yang ini ya. Oke. Yang kemarin sudah saya kasih tanda 1. Oke. Ini kita tinggal ekstrak basinnya. Pakai flow direction. Kita taruh di dalam folder yang sama ya. Biar menemukannya gampang. Ini masih raster ya, jadi nanti tetap kita lakukan ekstensi filenya adalah tetap raster. Kita namai baru saja, modulnya adalah gas. Kita masukkan di sini, namanya adalah basin.if. Save. Oke. Oke, mungkin agak lama ya. Kita tunggu sebentar, semoga lancar. Baik, ini sudah jadi ya. Prosesnya tadi agak lama, sekitar 2-3 menit. Ini hasilnya, ada sekitar banyak ya, ada banyak wilayah. Kita nyebutnya basin atau cekungan ya.
Jadi ini kita coba unique value-nya ada berapa apa namanya objek di sini. Mungkin ada sekitar 10 yang gede-gede mungkin cuma ada 10 wilayah, yang kecil-kecil mungkin bisa lebih banyak lagi. Ini saya coba cek di sini ada sekitar 6 ribuan wilayah ya. Kita classified aja. Kita ambil yang gede-gede aja, mungkin ada 10 wilayah yang besar ya. Kita coba warnai. Oke. Nah, di sini ternyata ada sekitar 1, 2, 3 dan seterusnya daerah aliran sungai atau cekungan atau basin. Nah, ini orde sungai yang kemarin kita buat ya. Nah, ini kalau kita lihat dia berada pada sistem yang sama. Sungainya ini satu sungai dalam satu sistem. Ini ulo yang panjang ini sampai bawah ini. Ini sampai bawah ini nyatu sebenarnya. Nyatu sampai ke bawah, cuma daerahnya datar jadi nggak terlalu bagus. Oke. Kita coba pakai kon yang lebih bagus, bukan yang 2000 ya. Kon yang ini. Nah, ini sebenarnya nyatu ya. Nah, sebenarnya nyatu sungainya di dalam satu sistem gas. Yang ini satu sistem sendiri, yang ini warna sendiri, ini satu sistem sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah bisa digunakan sebagai batas cekungan. Cuman kadang-kadang ini misalnya ini leulo yang besar, ini leulo yang besar yang warnanya saya rubah menjadi merah ya. Merah ini adalah leulo yang besar. Cuman kadang-kadang kita butuh anak sungainya saja. Anak sungainya misalnya di bagian ini. Itu dasnya yang mana? Terus ini Sungai Kedubener. Saya ambil yang pada bagian ini saja. Bagian ini saja. Nah, ini dasnya seberapa? Haruskah saya digit ke atas? Nah, itulah yang difasilitasi oleh watershed. Kalau kita pakai yang basin, global sekali cekungannya. Jadi dia hanya mendefinisi cekungan yang ada di dalam dam tersebut. Nah, sekarang ini kita singkirkan saja basinnya ya. Basinnya kita singkirkan saja. Karena produk akhir dari basin itu adalah batas ledok atau cekungan itu sendiri. Kalau Anda mau vektorkan, gampang sekali. Yang ini Anda tinggal masuk ke convert dari Anda classified dulu, masuk ke 3D analis, ke raster reclassify. Kalau dulu Anda ingat di awal-awal kuliah yang waktu bikin slope, Anda reclassify. Kalau sudah di reclassify, Anda export, Anda conversion dari raster to shapefile, dari from raster to shapefile menjadi polygon. Nah, Anda bisa pakai menu yang ini untuk merubah batas ini jadi polygon. Harus diklasifikasikan dulu. Kalau nggak diklasifikasikan nanti batas poligonnya jadi agak rumit. Nah, seperti itu. Ini kita coba saja ya. Kita ambil, kita reclassify, kita ambil 10 saja yang basin. Coba. Nah, di sini ada 10, kita ambil 10 sistem saja, 10 batas saja, yang gede-gede saja, yang kecil nggak saya include ya. Saya masukkan di sini reclassify. Oke. Nah, ini sudah jadi 1 nggak apa-apa ya, karena klasifikasi saya cuma 10 ya. Anda bisa buat lebih banyak lagi, supaya lebih detail mungkin ya. Nah, ini kita tinggal masuk ke poligon ya, raster ke poligon. Nah, ini sudah. Dari kita ambil yang reclassify, hasil reclassify, pakai value sudah. Kita namai di dash ini basin. Karena ini SHP file ya, jadi sudah bukan raster. Kita langsung convert. Nah, ini Anda sudah punya batas dash di sini dengan bentuk vektor. Nah, Anda sudah punya batas dash bentuknya vektor. Cuman yang bawah ini jelek karena datar ya. Nanti Anda bisa hapus manual. Misalnya Anda
nggak suka yang bawah ini, Anda bisa ambil manual, Anda bisa del. Seperti itu. Jadi santai. Kalau udah kerja di vektor, saya kira Anda waktu SIG dasar Anda sudah cukup familiar ya. Yang ini kok nggak bagus, bisa del, dan seterusnya. Nah, oke, itu untuk yang basin ya. Saya kira cukup mudah. Saya nggak akan lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita akan mencoba yang water set. Saya panggil kontur pola aliran sungai tadi. Yang kemarin yang vektor ya, biar lebih enak. Oke, ini saya gedekan dikit. Nah, kalau kita masuk ke waterset yang kedua, kita tadi kalau Anda ingat kita butuh hilir ya, kita butuh hilir, maka kita coba membuat hilir sungai dulu. Nah, misalnya ini ada sungai besar, ini saya tandai coba ya, warnanya kok ngejreng ini, ya ganti biru aja. Nah, saya mau bikin sungai di sini. Ini anak sungai yang ini mau saya batas dasi. Kemudian yang di sini juga ingin saya batas dasi supaya tahu batas dasnya itu di mana. Ini saya bedakan. Kemudian dan seterusnya. Mungkin saya akan mengambil 5 atau 8 titik sebagai hilir sungai, sebagai daerah tangkapannya. Oleh karena itu kita bikin manual dulu, pakainya kita bikin poin karena butuhnya poin. Kita masuk ke katalog, kita masuk ke citrapan kita, masuk ke yang ini aja, das. Ini kita masukkan data poin. Nah, save file, kita isi PowerPoint-nya, namanya hilir. Atau kalau enggak PowerPoint itu aja biar sama. Nah, ini SHP ya. Oke, dia akan nambah di sini, terus kita start edit saja. Oke, yang PowerPoint. Nah, lokasinya di mana ya? Daerah yang masuk akal sebagai hilir sungai. Nah, misalnya ini saya masuk ke create feature ya. Nanti kalau belum ada di tempat Anda bisa masuk ke create feature ini. Oke. Misalnya di simbolnya saya berikan biar Anda melihatnya enak. Ini ya. Ini saya sudah snap ya. Saya sudah snap jadi enak. Ini saya mau bikin hilir sungai di sini satu. Saya juga mau bikin hilir sungai di sini satu. Di sini satu. Kemudian di sini satu, di sini satu. Ini misalnya anak-anak sungainya saya mau lihat ada berapa banyak ya. Di sini satu juga. Saya mau membuat sekitar berapa nanti, 5 atau 6 atau 7 anak sungai. Ini ada 2 anak sungai, coba saya pisahkan di sini. Ini dan di sini ya. Oke. Terus yang ini di sini aja. Oke. Saya ambil ada sekitar, saya klik kanan open attribute, ada sekitar 9 poin anak sungai. Bisa jadi setiap anak sungai yang 0 sampai 8 ini bisa jadi namanya ada sendiri-sendiri. Misalnya yang ini Ulo, yang ini Kedung Bener, yang ini Welaran, yang ini misalnya Gebang, ada Cungkup dan sebagainya. Kok saya hafal nama yang sungainya? Karena kemarin saya mengerjakan kegiatan di sini, pengukuran. Oke, nah yang kedua yang kita butuhkan setelah hilir, kita butuh memasukkan elevasi di dalam atribut ini, atribut dari PowerPoint ini. Elevasi apa? Elevasi ketinggian dari titik tersebut. Nah, elevasinya kita nemunya dari mana? Ya dari DEM kan. Nah, sebenarnya kalau ini kita zoom di sini. Kita zoom, elevasinya itu kita bisa input manual ya pakai atribut. Kita edit,
Kita input kita masukkan di sini, misalnya saya start edit PowerPoint, continue. Nah, sebenarnya ini, nah kita bisa input manual ya sebenarnya ya. Ini elevasinya berapa? Kita pakai identified ya untuk mengetahui elevasi rasternya di sini. Berapa ya? Ya, ternyata ada di 69. Nah, ini kita input 69 meter ya, seperti itu. Nah, kita sebenarnya bisa manual seperti ini. Cuman kalau sedikit cuman 9 sih nggak masalah. 9 sungai ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau Anda ternyata bikin hilirnya lebih dari 9, 20 atau 25, itu kan juga makan waktu Anda ngekstrak seperti ini. Makanya saya perkenalkan pada bagian lembar modul saya tadi adalah mengekstrak value raster. Nah, caranya gimana? Kita pakai yang spatial analysis tool, kita pakai yang extraction. Nah, di sini kita bisa mengekstrak value to point. Nah, value dari DEM ke dalam point PowerPoint. Caranya gimana? Kita tinggal double klik saja. Anda input poinnya, Anda input demnasnya yang ada nilai elevasinya, nah, rasternya, data rasternya. Kemudian ini apa namanya, opsional ya, saya abaikan saja. Nah, kita namai PowerPoint kita yang sudah ada elevasinya, PowerPoint elevasi, ya, seperti itu. Nah, kita sudah punya, kita oke. Nah, akan terbuat poin baru dengan ada data elevasi yang dimasukkan dengan nama raster value. Nah, nilainya sama dengan yang saya buat tadi ya, manual, otomatis. Manual, otomatis. Nah, artinya apa? Dia mengekstrak nilai pixel pada DEM ini yang bertampalan di atasnya dari SHP yang kita buat. Seperti itu kan sangat memudahkan. Kalau Anda bikin dash atau catchment-nya itu ada ribuan atau puluhan, itu akan menghemat waktu Anda mengekstrak nilai value ini. Nah, jadi kita sudah punya 9 anak sungai yang akan kita buat. Kita pakai Demnas ini sebagai platformnya. Nah, kita sudah punya PowerPoint. Nah, kita masuk ke PowerPoint yang berelevasi ya. Kita masuk ke hidrologi kembali. Nah, ya hidrologi aja, bukan groundwater. Nah, berarti kita tinggal snap PowerPoint. Snap PowerPoint itu apa? Merasterkan PowerPoint ke dalam sistem DEM tadi. Nah, ketika kita memasukkan data PowerPoint seperti ini kita akan diminta yang ada nilai elevasinya yang mana, kolomnya. Karena kolomnya adalah yang tadi adalah raster value, maka kita pilih yang raster value. Kemudian diminta juga memasukkan accumulation raster. Accumulation itu adalah flow accumulation. Nah, ini belum saya buka ya, saya buka dari sini saja. Kita masuk ke flow accumulation. Nah, kemarin sudah buat waktu di pola aliran ya, atau drainage pattern, kita tinggal masukkan saja. Oke. Terus nah, ini snap distance. Nah, ini maksimum jarak dari poin kita tadi ya. Karena ini kita pakai meter ya, kita pakai 1 meter aja. Terus ini jarak terdekat dengan muaranya. Jadi kalau Anda bikin poinnya agak geser ke kanan ke kiri, tidak terlalu akurat, Anda bisa pakai angka yang lebih besar dari ini. Nah, ini sudah, tinggal menentukan lokasi filenya. Namanya adalah PowerPoint raster. Namanya .div. Ini karena berbentuk raster ya. Apa namanya? Berbentuk raster.
raster, maka ini kita tinggal oke. Nah, sudah selesai. Bentuknya sama persis ya, cuman dia tidak mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8. Yang satu elevasinya tampaknya sama. Jadi di apa namanya? Di ini 3 dan 3 ini sama, jadi dianggap satu kelas. Enggak apa-apa. Jadi ini kalau Anda zoom kelihatan ya, kalau Anda zoom bentuknya raster kotak grid persis ukurannya dengan yang flow accumulation. Nah, ini kita sudah punya PowerPoint yang berelevasi, elevasinya ini kita tinggal PowerPoint sudah kita lakukan, kita tinggal masuk ke waterset. Nah, ini gampang sekali. Dia minta flow direction, kita kasih. Dia minta input PowerPoint bentuknya raster, kita kasih. Oke. Value kita karena ini apa isinya elevasi ada di value ya. Jadi ini ya, kita kasih yang value. Dan kita tinggal pilih lokasi dari waterset-nya. Kita tinggal oke saja. Duh, belum saya kasih detik. Semoga bisa. Oke, tampaknya tadi error ya, karena mungkin notifnya tidak saya klik. Oke, ini hasilnya ya. Kita tadi udah membuat beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang 9 ini karena elevasinya sama, dianggap lokasinya sama ya. Simbolnya sama tapi lokasinya beda. Oke, ini hasilnya. Jadi saya melakukan kesalahan di penamaan file ya, tidak saya kasih dotif terus error. Ini saya ulang lagi. Ini hasilnya ada berbagai warna ya. Kalau Anda lihat ini saya kasih warna hitam saja. Satu. Nah, sini Anda akan menemukan ada sekitar 8 atau 9 sungai yang sudah saya buat tadi. Di sini di mana PowerPoint tadi sebagai muara, ini adalah batas dasnya, Sungai Jungkup di sini adalah batas dasnya, dan seterusnya. Maka ini bisa digunakan untuk analisis hidrologi lainnya. Oh, ini dibuat jadi satu sistem yang ini. Tadi 9 ya, dan ini jadi satu sistem. Oke. Karena apa? Karena untuk analisis biasanya contoh yang metode rasional saja yang kemarin saya sudah bahas waktu kelas hidrologi, di analisis hidrologi. Itu ada input yang namanya A atau luas daerah tangkapan. Nah, ini adalah luas daerah tangkapan yang dimaksud. Warna hijau ungu ini adalah luas tangkapannya, tapi masih dalam bentuk raster ya. Ini kalau mau kita vektorkan, kita langsung masuk ke apa namanya ke dalam raster to vector bisa, karena di sini sudah terklasifikasi pakai yang value, jadi nggak perlu direklasifikasi, tidak perlu direklasify yang ini lagi, tidak perlu yang direklasify ini karena sudah terklasifikasi. Taunya di mana? Dari atributnya sudah terreclassify. Kalau atributnya masih banyak itu biasanya belum direclassify. Nah, ini kita tinggal masukkan ke conversion dari raster to polygon. Nah, ini saya input raster to polygon, kita ambil yang waterset, kita ambil value-nya, lokasinya di ini ya, waterset polygon. Nah, save. Oke, kita tinggal oke saja. Nah, ini sudah selesai, kalau sudah jadi vektor. Ini Anda bisa lihat batasnya sudah jadi vektor. Nah, jadi vektor ya.
Yang bawah ini raster, yang atas itu jadi vektor. Nah, ini sudah Anda bisa kalkulit luasnya dan selanjutnya. Dan misalnya ya, misalnya oh ini sudah tahu, kita tinggal add fill, kita mau tahu luasnya. Nah, seperti itu. Kita pakai yang float aja, misalnya luas. Oke, kita tinggal kalkulit luasannya berapa ya, kalkulit geometri. Yes, dalam bentuk hektar atau kilometer saja. Nah, oke, yes. Oh, ada sekitar yang ini 29 kilo, yang ini sekian kilo, yang ini kecil ya. Ini mungkin ada di pinggiran, nggak usah dihitung. Ya, yang ini 166 kilo. Ulo itu ternyata terdiri dari sungai yang ini 1, 2, 3. Misalnya ini saya warnai beda, biar ketahuan. ID, oke. Nah, ulo yang ini, yang pink ini, yang ini ternyata hilirnya, hulunya ini. Berarti luasnya adalah ini tambah ini, ya, seterusnya. Karena ketika analisis hidrologi ini sangat penting ya. Anda mau pakai metode hitung banjir rancangan dengan metode apapun, itu rata-rata inputnya adalah luas das atau luas catchment. Ini sangat penting untuk bahan untuk masuk ke tahapan analisis SIK selanjutnya. Nah, sampai sini pertemuan kita. Silahkan dicoba, silahkan Anda coba pakai hilirnya bebas, Anda pilih sendiri. Gunakan hilir yang sudah vektor ya, jadi enak snap di sungainya ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mencoba. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.